Ya, pemirsa, Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan kebakaran hutan dan lahan. Dan sejumlah titik ini mengalami kebakaran hutan dan lahan yang sampai dengan saat ini masih terus ditangani, pemirsa. Mulai dari wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua. Ini hektar lahan, pemirsa. Ada ribuan hektar lahan yang bahkan terdampak dari kebakaran hutan dan lahan yang kemudian ini juga menyebabkan sejumlah dampak bagi masyarakat, terutama mematikan transportasi, mematikan roda ekonomi hingga mengancam kesehatan jutaan warga. Berikut akan kami paparkan, pemirsa, Indonesia Darurat Karhutla. Kalau kita melihat ada sejumlah wilayah di Indonesia yang saat ini berada dalam status darurat kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat, pemirsa, di mana di Kalimantan Barat. Kita lihat di situ tersisa 28 hotspot, kemudian di Kalimantan Tengah ada 19.992 hotspot, pemirsa. Kalimantan Timur juga terdampak 13,8 hektar, kemudian di Sumatera juga ada, bahkan di Kulon Progo ini kebakaran lahan dilaporkan terjadi di Ngentakerjo. Di Papua, Indonesia Timur itu juga terdampak, pemirsa, tepatnya di Nabire ada 7 distrik dan kemudian 396 hektar yang ikut terbakar, pemirsa. Dan kalau kita jumlahkan artinya hampir di setiap pulau begitu ya, itu hampir merata, pemirsa, dan ribuan hektar yang terdampak. Kita lihat lagi, apa sebenarnya dampak utama dari Karhutla dari bencana kebakaran lahan ini. Jadi tidak hanya sekedar menghanguskan kawasan hutan saja, pemirsa, tapi ada sejumlah dampak lain. Kita lihat mulai dari ada kebakaran lahan, kabut asap, dampak ekonominya juga terganggu, kemudian dampak pembelajaran. Jadi kita lihat tadi misalnya di Riau ada siswa-siswa, mahasiswa yang juga bahkan harus belajar dari rumah saja. Kemudian ada gangguan kesehatan pastinya, gangguan penerbangan. Ini juga bahkan beberapa bandara begitu di sejumlah daerah harus membatalkan penerbangan atau kemudian menunda penerbangan untuk beberapa maskapainya. Sampai juga gangguan pelayaran. Jadi kalau sudah terganggu seperti ini, jadi akan secara garis besar mobilitas dan dampak ekonominya pasti akan juga berpengaruh, pemirsa. Kita lihat spesifik ke dampak secara penerbangan ya. Kalau di Bandara Suta misalnya, ada 43 penerbangan dari Tangerang Suta yang kemudian dibatalkan. Ini tujuannya ada di sejumlah bandara di Kalimantan. Kemudian di Palembang SMB 2 ini sejumlah penerbangan tertunda dan bahkan visibility-nya ini hanya sekitar 500 meter, pemirsa, jarak pandangnya. Jadi sangat pendek sekali. Kemudian di Jambi, di Sultan Taha, ada 2 pesawat dari Jakarta yang gagal mendarat dan kemudian harus dialihkan ke bandara lain. Kurang lebih sama karena permasalahan jarak pandang. Kemudian juga di Pontianak, di Supadio, penerbangan juga mengalami keterlambatan. Ada juga di Singkawang, sejumlah penerbangan bahkan harus dibatalkan, tepatnya 3 hari. Ada 16, 18, dan juga 19 Agustus lalu. Kemudian di Pangkalan Bun, Iskandar, sejumlah penerbangan juga mengalami keterlambatan, pemirsa, akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini. Lalu, pemirsa, kita lihat lagi, kabut asap ini tidak hanya mengganggu secara penerbangan, tapi bahkan juga sampai di pelayarannya juga, pemirsa. Jadi asap ini sudah mengganggu jalur transportasi air kita yang kemudian membuat kabut ini terlihat tebal begitu. Misalnya di Sungai Musi di Palembang, jarak pandang ini turun hanya pendek jadi 25 meter dari jarak idealnya yang bisa 1000 meter, pemirsa. Di Sungai Kapuas di Pontianak di Kalimantan, kabut asapnya ini sekitar di Pelabuhan Senghi dan juga alur Sungai Kapuas juga mengganggu jarak pandang. Awak kapal, barang dan juga pengangkut sembako juga akhirnya harus memperlambat laju kapalnya, pemirsa. Jadi kita lihat di sini bahkan kapal-kapal yang harusnya membawa sembako ini jadi mengalami keterlambatan. Dampaknya apa? Berarti sampai ke tempat tujuan yang harusnya segera didistribusikan itu juga mengalami keterlambatan, pemirsa. Lalu ini juga dampak yang semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya secara aktivitas penerbangan, pelayaran, dan ekonomi, tapi ini juga mengancam, pemirsa, ada sekitar 3 juta warga di 37 kabupaten kota yang tersebar di 7 provinsi kini terpapar asap. Jadi yang saya mau utarakan di sini adalah soal kesehatannya. Jadi misalnya di Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim itu jadi perhatian utama. Kasusnya misalnya di Kalimantan Tengah, ini naik 78,1% dalam 1 pekan terakhir ini, pemirsa. Dari 402 kasus jadi 716 kasus. Itu Kalimantan Tengah. Kita lihat lagi di Kalimantan Barat. Ada 151.000
kasus ISPA pemirsa, 151.000 lebih. Ini adalah akumulasi datanya dari data sejak bulan Januari 2026 sampai dengan saat ini. Dan lonjakan tertingginya ini terjadi di wilayah Pontianak, Kuburaya, dan juga Mempawah pemirsa. Ini jadi kita bisa lihat datanya sampai ratusan ribu orang sejak awal Januari yang mengalami ISPA. Dan bahkan ini dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, dewasa, ibu hamil, semuanya rentan terkena potensi yang sama, yaitu terkena ISPA pemirsa. Lalu bagaimana pemerintah menangani karhutla ini? Jadi untuk penanganannya sendiri sudah ada 72 orang yang dijadikan tersangka pemirsa karhutla dari sisi penegakan hukum, di mana jajaran Polri bertindak tegas untuk memburu para pelaku di balik bencana ini dengan menetapkan 72 orang sebagai tersangka di 9 wilayah Polda. Dan tindakan tegas ini tidak hanya menyasar perorangan tetapi juga menyasar sektor korporasi, di mana ada 4 perusahaan di Kalimantan Barat saat ini resmi masuk dalam tahap penyidikan intensif. Ini juga yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwasannya kalau nanti ditemukan memang ada oknum-oknum yang berada di balik atau menjadi dalang kebakaran hutan dan lahan, maka harus segera ditindak. Jadi upaya-upaya seperti itu pemirsa secara hukum yang saat ini sedang dilakukan. Kemudian dari segi pemadaman apinya, waterbombing dan upaya-upaya teknis terkini masih terus diupayakan oleh sejumlah stakeholder lain di sejumlah wilayah. Dan kebakaran lahan dan hutan ini memang melanda sejumlah provinsi di Indonesia, mulai dari Kalimantan, Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, hingga wilayah Papua dan juga Papua Barat. Lalu bagaimana upaya untuk mempercepat penanganan karhutla di Indonesia, dan bagaimana juga agar penegakan hukum dalam kasus karhutla ini bisa menimbulkan efek jera? Kita akan bahas pemirsa langsung bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisno Andiko. Selamat pagi Pak Trunoyudo. Selamat pagi, Mas Jason. Ya, jadi Pak Trunoyudo, kami ingin mendapatkan informasi sebenarnya bagaimana evaluasi Polri terkait dengan titik panas atau hotspot dan tingkat keefektifan tim gabungan yang saat ini juga masih menangani pemadaman area krisis di sejumlah titik saat ini. Benar, Mas Jason. Terima kasih. Yang pertama, kepada seluruh pemirsa, mari kita sama-sama berempati dan peduli terkait dengan kejadian karhutla pada saat ini, dan termasuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana di NTT. Mas Jason, dalam pola kegiatan operasional Polri, ini selalu dipantau melalui Command Center, di mana Stama Ops Polri memiliki satu Command Center yang kemudian memantau hotspot. Untuk saat ini, Mas Jason, sampai dengan Agustus pada tanggal hari ini, dari mulai sejak Januari, ini hotspot menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu di angka 56.072. Namun 56.000 sekian ini perlu dilakukan pola verifikasi, yaitu titik api ini kan tidak bersifat satelit, tetapi menunjukkan dalam dashboard adanya potensi panas. Kemudian secara real time dan kemudian di lokasi di TKP, kepolisian ini memiliki pola, yaitu secara mendatangi, baik itu dengan pos pantau, kemudian CCTV di pos pantau, dan termasuk drone untuk melihat situasi bahwasannya apakah benar dalam hotspot tersebut merupakan titik api. Dari hasil verifikasi ini didapat ada 11.087. Nah, kemudian dalam penanganan hotspot ini yang terjadi kemudian telah terverifikasi, kita juga melihat pada kuartal 2026 pertama, ya ini sudah menunjukkan sangat rawan, dan yang perlu menjadi empati dan perlu awareness dan sebagai wawasan pengetahuan kita bersama, saat ini kita sedang menghadapi baik secara geografis, kita merupakan negara tropis dan kemudian ada di garis horizon. Nah, tentunya saat ini sedang menghadapi cuaca ekstrim, khususnya adalah El Nino. Artinya, kesadaran kita bersama ketika melihat alam geografis Indonesia sedang menghadapi cuaca seperti ini, tentu kita bersama-sama adalah tindakan awal atau hulu sebagai suatu wawasan dan pengetahuan bersama, kepedulian terhadap melindungi lingkungan kita. Karena tentunya apabila kita tidak bisa dapat secara sadar melindungi secara bersama-sama, tentu ini akan mendapatkan dampak risiko yang
Tadi sudah disebutkan oleh Mas Jason beberapa, baik itu pada kaum rentan anak, ekonomi, dan kehidupan sosial lain. Baik. Nah, tentu ini menjadi langkah Polri. Kita lihat pada titik api sepanjang Baik. 2026 ini terdeteksi ada 8.347. Ya, namun terdeteksi titik api jumlah hotspot ini berjumlah 16,96% dari titik api yang hotspot yang ada. Namun kami yakin sebarannya ini dapat kami sampaikan ada Kalbar, Sumsel, Riau, Baik. Kalsel, dan Kalteng. Begitu, Mas Jason. Ya, Pak Trunoyudo, kita juga tahu dalam perkembangan kasus ini, langkah hukum juga sudah dilakukan, proses investigasi. Kemarin update ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini update pendalamannya seperti apa, peran dari 72 orang ini sebenarnya seperti apa, dan apakah mungkin ini bisa ada penambahan lagi jumlah tersangkanya, Pak Trunoyudo saat ini? Ya, untuk data yang kami dapatkan dari data penegakan hukum, Mas Jason, untuk kali ini jumlah laporan polisi sampai dengan pertanggal 25 Agustus kemarin ya. Tentu data ini kan merupakan data yang sangat dinamis karena proses ini terus secara simultan, sinambungan di dalam. Yang pertama ada jumlah laporan polisi sebanyak 117 laporan yang terdiri dari beberapa Polda. Ya. Kemudian Polres penanganannya ini dari mulai lidik atau penyelidikan, penyidikan. Ini periode yang Januari sampai dengan Agustus ini sudah menetapkan jumlah tersangka saat ini ya per tanggal 25 kemarin itu ada 78 orang. Di mana Polda Riau ada 37 orang, Polda Jambi ada 82 orang, Polda Sumatera Selatan ada 17 orang, Polda Kalteng ada 13 orang, Polda Kalsel 2 orang, dan Polda Kaltim 1 orang. Tentu data ini merupakan data dinamis dan terus berkembang. Terkait dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Kapolri terkait peran penegakan hukum Polri, maka tentunya Bapak Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk melakukan tindakan-tindakan secara penyelidikan dan penyidikan yang tentunya adalah merupakan langkah paling terukur dalam proses penegakan hukum di negara kita, yaitu tadi disebutkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Ini yang dilakukan oleh Polda Kalteng. Beberapa di antaranya kita bisa lihat di sini, ini yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di perkebunan. Nah, maka tentunya dari 4 proses penyelidikan ini telah didapatkan berdasarkan laporan informasi, temuan anggota di lapangan tadi berdasarkan ada hotspot dan kemudian diverifikasi. Namun demikian proses ini kita yakini bahwasannya Polda Kalteng dan akan di backup oleh Barreskrim Polri, khususnya adalah Direktorat Tipiter, ini akan menjadi bagian yang proses penyelidikan secara intens dan tentunya secara fokus, secara tegas untuk kita lakukan tindakan. Sudah ada 78 tersangka yang ditetapkan, yang terbaru, dan ada 4 korporasi yang dalam tahap penyelidikan sampai dengan saat ini. Pak Trunoyudo, terakhir, untuk titik-titik api yang saat ini sudah berhasil dipadamkan, begitu, agar kemudian tidak timbul lagi titik apinya, apa upaya-upaya yang kemudian dilakukan dan juga pengawasan supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang berusaha untuk melakukan pembakaran secara ilegal ini, Pak? Ya, yang pertama total loss dari atau lahan yang terbakar ya. Itu ada 64 ribuan hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 39.960 hektar, artinya 62%. Nah, proses ini kan tidak juga ditinggalkan, tetapi butuh treatment yang betul-betul secara intens, baik itu pendinginan, pembasahan, dan monitoring tetap dilakukan. Yang paling utama adalah bagaimana pada proses ini adalah kesadaran kita bersama. Tadi secara geografis dan cuaca sedang saat ini seperti yang kami jelaskan di awal, kita melihat sama-sama dari bagaimana peduli lingkungan dan termasuk risiko yang akan kita hadapi ketika kita tidak bisa mengantisipasi. Maka tentunya pertama adalah pencegahan ini lebih penting daripada penanganan yang sudah kita lakukan saat ini. Betapa besarnya dampak dan juga tenaga dan waktu yang kita kerahkan. Dan Polri juga membantu dalam hal ini bantuan-bantuan peralatan dan perlengkapan, bahkan juga personel Polri. Dan peran pelaku usaha juga, baik perusahaan-perusahaan ini juga sangat penting ya, secara
kolaborasi semua, bahkan juga Polri berkolaborasi, baik itu dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, terus kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian juga Basarnas, dan seluruh stakeholder lainnya yang berjibaku sama-sama dengan TNI juga. Ini kita bisa lihat bahwasannya pesan kami di sini sangat jelas, jangan membuka lahan secara konvensional dan sudah dilarang oleh pemerintah dalam hal ini adalah dengan cara membakar. Baik. Apapun, kita lihat dampak dan risiko yang saat ini, khususnya pemerintahan pendidikan, anak-anak, dan bahkan kesehatan paling utama. Dan Pak Kapolri menekankan keselamatan masyarakat adalah paling utama, Mas Jason. Baik, itulah kita harapkan nanti upaya-upaya terkini bisa langsung memadamkan sejumlah titik api karena dampaknya terhadap ekonomi dan juga kesehatan dari masyarakat, termasuk juga penegakan hukumnya. Terima kasih Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divhumas Polri telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.